Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Jenana Putri, NPM 140, kelas Audit 2, Akuntansi 6, dosen pengampu Ibu Dewi Dia Fahria, SE MSA. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 opini auditor pada 5 perusahaan yang berbeda. Pertama, PT Zebra Nusantara Tbk, periode tahun 2017 dan 2016, yang diauditori oleh Maroto dan Nursodik. Di sini ada bisnis opini wajar dan pengecualian. Pada 31 Desember 2017, manajer perseroan belum melakukan penilaian terhadap indikasi penurunan nilai dan mengestimasi jumlah terpulihkan seluruh aset tetapnya. Kelangsungan usaha perseroan tergantung oleh kemampuan perseroan untuk membiayai operasional di masa yang akan datang, serta pencapaian rencana manajemen dan dukungan dari pemegang saham perseroan secara terus-menerus. Laporan keuangan tersebut tidak mencakup adanya penyesuaian sebagai akibat adanya ketidakpastian tentang kelangsungan usaha perseroan. Opini wajar dengan pengecualian. Menurut opini kami, kecuali dampak dari hal yang kami jelaskan dalam paragraf basis, untuk opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasian PT Zebra Nusantara Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Kedua, PT AC Hardware Indonesia Tbk dan entitas anak, periode tahun 2013 dan 2014, yang diauditori oleh RSM AAJ. Opini. Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasian PT AC Hardware Indonesia Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2014 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Hal lainnya, audit kami laksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi tambahan dalam lampiran 1-5 mengenai laporan PT AC Hardware Indonesia Tbk disajikan untuk tujuan analisis dan bukan merupakan bagian yang diharuskan dari laporan keuangan konsolidasian. Informasi tambahan tersebut telah menjadi objek prosedur audit yang kami terapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, dan menurut opini kami informasi tersebut terlampir dan menurut disajikan secara wajar dalam semua hal yang material berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan. 3. PT Islan Konsep Indonesia Tbk dan entitas anak, periode 31 Desember 2010 dan 2009. Laporan keuangan PT Islan Konsep Indonesia Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 telah diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporannya tertanggal 9 Juni 2011 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas tentang penerbitan kembali laporan auditor independen atas laporan keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 sehubungan dengan rencana perusahaan untuk melakukan penggabungan usaha. Laporan keuangan PT Islan Konsep Indonesia Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember telah diaudit oleh auditor independen yang lain dalam laporannya tertanggal 12 Maret 2010 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan PT Gama Wahyu Abadi
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 telah diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporannya tertanggal 28 Maret 2011 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas tentang perlakuan akuntansi tentang akuisisi entitas anak yang dicatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan PSAK 38 sehingga laporan keuangan tahun 2009 dan 2008 telah disajikan kembali dengan mengkonsolidasi entitas anak seolah-olah telah dimiliki pada awal periode penyajian. Penerapan PSAK nomor 50 dan 55 sejak 1 Januari 2010 dan kondisi sehubungan dengan keberlanjutan usaha entitas anak. 4. Yayasan Kemakmuran dan Kesejahteraan Anak Bangsa yang diauditori oleh BWP. Opini. Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan Yayasan Kemakmuran dan Kesejahteraan Anak Bangsa tanggal 31 Desember 2016 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik di Indonesia. 5. PT Astra Argo Lestari Tbk dan entitas anak yang diauditori oleh PwC. Opini. Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasian PT Astra Argo Lestari Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.